Halo guys, pada praktikum lahan basah gambut ini, kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu Zizi Sofiani, Leonisius, Intan Permatasari, Carita Ambarwati, dan Bayu Satyanugraha. Nah, ini adalah dokumentasi perjalanan menuju lokasi praktikum yang berada di Gang Munggu Emas, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap. Nah, perjalanan kali ini dimulai dari lokasi kampus, yaitu Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, yang memakan waktu selama kurang lebih 1 jam ke lokasi praktikum. Nah, dapat dilihat di sekitaran lahan ini juga terdapat beberapa tanaman lain seperti kelapa, kemudian juga padi, dan juga masih terdapat vegetasi asli yaitu pakis-pakisan. Di sini terdapat mesin air yang digunakan untuk mengatur air pada pertanian lahan basah gambut. Nah, ini kita sudah sampai di lahan pertanian basah gambut yang dikelola oleh Pak Yayat. Tanaman yang dibudidayakan oleh Pak Yayat adalah cabai, timun, padi, dan kelapa. Sebelum ditanam tanaman pangan, lahan ini digunakan untuk budidaya tanaman kelapa. Karena tanaman kelapa merupakan tanaman yang tidak perlu penanganan khusus. Selain itu, tanaman kelapa juga tahan terhadap pH yang rendah. Ciri fisik lahan basah gambut dapat dilihat dari kondisi tanahnya. Kondisi tanah mengandung pirit yang ditandai dengan adanya minyak dan karat di genangan air. Nah, minyak dan karat di genangan air ini merupakan hasil dekomposisi bahan organik yang ada di dalam tanah, sehingga menghasilkan gas metan, kemudian terperangkap air, dan membentuk lapisan air yang mengkilap seperti cermin. Nah, ini kami perkenalkan dosen pengampu mata kuliah lahan basah gambut kelas C, yaitu Bapak Dr. Insinyur Basuni MSc. Pada areal pertanian ini terdapat 138 bedengan dengan luas lahan 0,4 hektar. Nah, ini adalah Pak Yayat yang mengelola lahan pertanian lahan basah gambut ini. Salah satu vegetasi di daerah lahan basah gambut yaitu adanya rumput kiambang atau piambang. Kedalaman air irigasi biasanya mencapai 70-80 cm. Tinggi bedengan dari permukaan air sekitar 20 cm. Tanaman tidak boleh tergenang. Jika tanaman tergenang akan menyebabkan matinya tanaman. Jadi total tinggi bedengan adalah kira-kira 100 cm. Salah satu perawatan yang dilakukan adalah pengaplikasian pestisida merek Muntazeb
yang berguna untuk mencegah busuk buah dan busuk ranting pada tanaman cabai. Adanya minyak dan karat pada genangan air ini membuktikan bahwa di lahan basah gambut itu terdapat pirit. Berikut ini adalah hasil panen tanaman mentimun. Pada saat kami mengunjungi areal pertanian ini, timunnya sudah memasuki fase panen terakhir. Setelah timunnya sudah dipanen, maka lahan ini sudah siap disulam dengan tanaman cabai. Jadi tanaman cabainya sudah ditanam, sehingga setelah mentimunnya sudah selesai panen, dilanjutkan dengan perawatan tanaman cabai. Areal pertanian ini menggunakan pupuk kandang. Pada areal pertanian ini tercatat bisa menghabiskan 13-14 ton pupuk kandang. Selain menggunakan pupuk kandang, areal pertanian ini juga diberi pupuk kimia, yaitu N, P, K, dan SP36. Pemupukan dimulai saat tanaman berumur 7 hari. Nah, berikut adalah pintu air yang berguna untuk sistem irigasi. Pada saat musim kemarau, pintu ini akan dibuka untuk memasukkan air dari luar ke dalam lahan. Pada saat musim penghujan, pintu ini juga akan dibuka untuk mengeluarkan air dari dalam keluar lahan. Oke guys, sekian video dokumentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi para penonton.